Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahira Aidila Adha, NPM 2408260182. Di sini saya akan menjelaskan tentang gastroesophageal reflux disease atau GERD. Secara definisi, GERD merupakan suatu gangguan saluran pencernaan di mana isi lambung mengalami reflux secara berulang ke dalam esofagus, yang menyebabkan terjadinya beberapa gejala hingga menimbulkan komplikasi. Mayoritas dari penderita GERD ini dalam penelitian di mana perempuan itu lebih tinggi, berkisar 70,8% dibandingkan laki-laki yang hanya 29,2%. Hal ini diduga berkaitan dengan pengaruh hormon estrogen dan progesteron pada perempuan yang dapat merelaksasikan otot, termasuk otot saluran cerna. Relaksasi ini dapat melemahkan lower esophageal sphincter atau LES sehingga menimbulkan resiko terjadinya GERD pada perempuan. Secara manifestasi klinis, GERD ini yang pertama ada heartburn, regurginasi, nyeri ulu hati, odinofagia, mual, disfagia, hingga kesulitan tidur pada malam hari. Secara etiologi dan faktor resiko, itu ada karena makanan. Contoh makanannya itu ada kopi, alkohol, coklat, makanan yang berlemak, di mana makan makanan ini dapat menurunkan tonus LES dan meningkatkan produksi asam lambung. Yang kedua itu karena obat-obatan yang dapat menyebabkan relaksasi LES sehingga memudahkan reflux asam. Yang ketiga ada hormon. Contoh hormonnya itu ada hormon progesteron, di mana dia akan merelaksasikan otot polos termasuk LES sehingga meningkatkan resiko reflux. Dan yang terakhir itu karena nikotin. Nikotin ini dapat menurunkan tekanan LES dan merangsang reaksi asam lambung. Untuk mendiagnosis dari GERD ini, yang pertama lakukan anamnesis untuk cari faktor resiko seperti kopi, rokok, obesitas, hamil, dan juga obat-obatan. Selanjutnya ada gejala khasnya itu seperti heartburn, regurgitasi asam atau pahit, nyeri dada. Pada pemeriksaan fisiknya biasanya tidak ada yang spesifik, namun ditemukan nyeri pada bagian epigastrium. Pemeriksaan penunjangnya itu ada PPI test. PPI test adalah terapi sekaligus alat bantu diagnosis. Jika keluhan membaik setelah minum PPI, kemungkinan besar penyebabnya adalah GERD. Yang kedua ada endoskopi bila ada alarm simptom. Yang ketiga ada pH-metri 24 jam yang merupakan gold standar bila diagnosis meragukan. Yang keempat ada histopatologi bila dicurigai komplikasi. Dan yang terakhir ada barium mel bila perlu, misalnya curiga struktur atau akalasia. Untuk tata laksananya itu ada secara non-farmako dan farmako. Secara non-farmako itu anjurkan pasiennya tidak berbaring setelah makan kurang lebih 2-3 jam. Yang kedua, tidur dengan kepala yang lebih tinggi. Yang ketiga, hindari makanan pencetus seperti makanan yang pedas-pedas dan juga rokok. Jika pasiennya obesitas, anjurkan untuk turunkan berat badan dan juga hindari pakaian yang ketat dan juga angkat beban yang berat. Sedangkan secara farmakologinya itu ada PPI yang merupakan obat utama seperti omeprazol, lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, dan juga rabeprazol. Dosis awalnya itu 1 kali diminum pagi hari sebelum makan 2-4 minggu. Bila gagal, dia berikan dengan double dose 4-4 minggu, di mana alternatifnya itu ada H2 blocker seperti ramotidin dan ranitidin. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.